Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe di bawah ini. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اقتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني siwa taqarrubi ilallahi ta'ala. Kemarin kita membahas masih dalam niat yang ikhlas, dan di sini pun masih sama pembahasan kita, yaitu tentang niat dan keikhlasan. Kalau kemarin Al-Imam Al-Harith Al-Mahasibi rahimahullah mengatakan kita nggak usah memperdulikan semua, apakah itu pujian atau cacian, nggak usah kita pedulikan. Dan kita juga tidak butuh penghormatan. La yubali law kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalqi. Kata beliau seperti itu. Apapun amal ibadah kita, jangan pedulikan. Seandainya semua penghormatan untuk dirinya dia diungkapkan oleh semua makhluk demi memelihara niatnya, dia tidak peduli. Itu kan kemarin, nggak peduli apapun kata orang, mau pujian kah itu, mau cacian, mau makian, mau hinaan, dan dia tidak gila-gila hormatan, dan dia tidak gila-gila penghormatan. Harus disanjung, harus dihormat. Tidak, bukan seperti itu akhlak para ulama kita. Tetapi kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai pelajar wajib menghormati mereka, karena mereka adalah para pewaris Nabi. Kalau ingin mendapat ilmu yang berkah, kalau mendapat ilmu saja, ilmu yang banyak tanpa adab pun bisa diperoleh. Orang-orang kafir pun bisa mendapatkan tersebut. Tapi bedanya dengan Islam, kita punya keberkahan. Makanya kita pun minta ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu karena berkah. Kalau sudah diberkahi ilmu kita, berarti manfaat. Kalau ilmu kita belajar menuntut ilmu, nggak ada manfaatnya, berarti belum diberkahi. Apa salahnya? Apakah salah ilmu itu? Tidak. Mungkin salah kita dari awal, niat kita, apa tujuan kita dalam menuntut ilmu. Makanya senantiasa saya menyarankan, baik khususnya untuk pribadi saya, dalam belajar mengajar, kita betul-betul ibtigha'a wajhi mardhatih, betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah pujian, sanjungan, apakah itu penghormatan, apakah itu hinaan, celaan yang kita dapat, itu nggak usah kita pedulikan. Makanya dapat ilmu, satu ilmu amalkan, jangan ditumpuk-tumpuk baru diamalkan, bakalan hilang. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk disimpan. Jadi sangat luar biasa definisi dari Imam Al-Harith Al-Mahasibi. Nggak usah peduli dan nggak usah harapkan. Mau pujian, cacian, makian, itu sama saja semua bagi dia. Baiklah, bagaimana pendapat Al-Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi? Kalau di dalam kitab sudah dikatakan Al-Ustaz, berarti dia adalah as-sana'atul ilmiyah,
Dia sudah peneliti, pakar dalam sebuah ilmu. Beda dengan kita di sini. Kalau di sini di Indonesia ustadz masih biasa-biasa saja. Mungkin lulusan pesantren, ustadz, masih dalam belajar, ustadz. Kalau di dalam kitab-kitab kita mendapati ustadz, berarti mereka sudah peneliti. Sudah ibaratnya zaman sekarang udah profesor. Pokoknya udah pakar. Di sini pakar nggak pakar, takar nggak takar. Nah takar itu mah ustad. Padahal ustadi nahebatan maknana ilak Arab. Indah sembarang ucapan. Hati-hati salah dokon. Palana semalu mendokon ustad, nuna ustad, nakon dokon ustad. Mungkin ustad tat punya saya kan. Tat arong na pantat artinya tujuannya arong na murtad. Hindi bisa tat. Laki meja kan nasukaan memotong-motong istilahnya gelarna tat-tat-tatnya sampai sama maksudnya tat murtad do sangat pantat atau ustadnya artinya anak ekor kuda sekarang udah sumalo tuh pengen mengucapkan nangkon deh pakai bahasa itu sungguh nih. Jadi iman idokon ustad dalam bahasa Arab betul-betul luar biasa. Imam Al-Qushairi seorang ahli tasawuf luar biasa. Al-Imam Al-Qushairi adalah ahli tasawuf. Imam Al-Qushairi beliau dinisbahkan kepada Qushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah. Sada kabilah nagodang dinisbahkan tusia isunun kabilah naon nabahatan ulama-ulama pencetak ulama termasuk Imam Muslim Sahih Muslim wadnudun me dohot beliau masyhur di dunia dengan kelebihan kewarakan ilmu yang sangat luas. Sonijoken dengan kezuhudan beliau. Bahkan indah sampai olat nih beliau mendidik anak-anaknya menjadi para ulama-ulama. Dan itu cita-cita orang soleh, anak jadi ulama. Pala hanya jabatan, olat nih jabatan doda. Pala jabatan arung di masa akhir kan pensiun. Pala aparat perong deh pak masana yang ima tongkin dengan binodo jadi pejabat kamu jadi aparat ulang kamu jahat senjero arah kon kamu jabatan nemui pakemu jabatan nemui tuna dengan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala harana on sudah titipan on sudah ada baik jabatan tata semua ada masanya dan pada akhirnya akan sampai kepada masa itu. Hanya satu tidak ada masanya dan selalu dikenang dan dikenal oleh orang banyak, yaitu menjadi ulama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak bisa menjadi ulama, jadilah pecinta para ulama. Alhamdulillah. Lagu Martaul Jannah, cinta Allah, cinta Rasulullah dan cinta waliullah. Wala nasurong pencinta ulama berarti bukan anak Martaul Jannah. Yang pertama, ahal pendukun ni beliau tentang ikhlason. Qala berkata beliau, al-ikhlas, ikhlas itu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Menegaskan Allah yang maha dengan mengikhlaskan niat dalam mentaatinya. Betul-betul benar-benar ia taat, ikhlas beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dirukun ikhlas menurut beliau. Inna pena komandopai disambung beliau wahwa ia na betul-betul menjalankan ketaatan ini ikhlas sonjia ingin ketaatan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, bukan tujuan dia bukan yang lain, betul-betul semata-mata Allah. Apapun ceritanya Allah. Mau dapat nggak dapat Allah. Mau alim nggak alim Allah. Semuanya Allah. Dapat pujian Allah, dapat cacian Allah. Min tasannu'i li makhluqin. Aham maksud duna syai'in akhar, mencari muka di hadapan makhluk. Jadi indah dong. Ang semata-mata manu ikhlas ita, ang semata-mata ita betul-betul niat kita lidang lurus hanya Allah, tidak mencari muka di hadapan makhluk. Bukan penjilat, bukan cari-cari muka, bukan angkat-angkat telur, betul-betul ikhlas lillah. Au iktisabin mahmadatin indan nas. Palamanu ikhlas berarti ia indesia pujian sian manusia. Au mahabbati madhin minal makhluk, atau B sonjia soi puji makhluk ya. Au makna minal ma'ani wa taqarrubi ila Allah. Ahal maksud ni zahiruhu walau talaba thawabu anajata min iqabin au itabin. Dia menuntut pahala atau supaya dijauhkan daripada siksa atau cercaan. Indah polusia zahirna, indah polusia batin, yang penting Allah. Apapun ceritanya Allah, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Beramal ibadah mendekatkan diri kepada Allah, bekerja mendekatkan diri kepada Allah. Apapun usahanya tetap Allah. Ulang melay takuni, tetap Allah. Pala panokon qala al-Ahdal, Imam al-Ahdal fi syarh du'a Abil Hubbah iqtida'a thawabil a'mal, mengharapkan pahala dari semua amal itu nanti di akhirat minallahi la yuqadahu fil ikhlas. Pala ita harapkan pahala itu kina i akhirat ini syarat celaani dalam ikhlas. Betul juga deh. Ulang mahebat tu matinggi tu ilmu nda. On ada kajian isi na mengharapkan pahala dope. Dan ada yang laksani. Imam al-Ahdal mendokon indah syarat celaani. Indah sada hinaan atau indah nasalai, betul. Tapi sonjia carana lebih betul lagi. Wa hada yukhalifu ma nuqilahu al-Imam ar-Razi fi tafsirihi fi suratil A'raf 'anil mutakallimin. Berbeda pendapat. Pendapat Imam ar-Razi di dalam tafsir ni beliau di dalam surah Al-A'raf dari ikhlas nedokon ikhlas menurut ahli tauhid, palanakin menurut ahli tasawuf, pala ahli tauhid waswabuhu, nah betulnya indah seluruh ahli tauhid mendokon naning Imam Ar-Razi ado ba'dul mutakallimin do sebahagian ahli tauhid ahli dokon anna man abadallaha wa da'ah khaufan aw tama'an lam tasih ibadatahu. Alak-alak namar ibadah tu Allah Subhanahu wa ta'ala, dohot ia meminta atau ia berdoa harani takut dohot tamak rakus dalam beribadah, rakus dalam pahala, artinya nai carinya adalah pahalo, beribadah ia karena pahalo, lam tasihhu ibadatuh,
indah sah ibadahnya. Paham tuh? On masuk kita tuh ahli tauhid. Indah sah ibadah ni sada-sada alagi pala ia beribadah karena pahala. Pertama, wa fi suratil Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah, masih di dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, lau qala usolli lithawabi, jikalau orang yang sholat dia mengatakan aku sholat untuk karena pahala, aulil harbi minal iqabi pasarat sholatu, atau dia takut, pada dasarnya al-harbon lari, takut dari siksa, maka rusaklah sholatnya. Sumbayang berarti tu Imam Al-Qushairi nanti nanti ada Imam Al-Qushairi Allah, karena Allah ulang pahala juga. Fa in kana al-murad annahu, maka jika yang ia maksud bahwasanya annahu abada lithawabi, ia beribadah karena pahala, awil iqabi, atau dijauhkan dari siksa, fala syakka, maka tidak diragukan, fi fasadi sholati, rusak salatnya, bal fi kufrih, bahkan kafir. Mana ngiri deh. Li'annahu abada ghairallahi ta'ala, karena ia beribadah selain Allah. Makanya pala beribadah, ilahi ya rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, ilahi ya rabbi, ya Tuhanku, anta maqsudi, khodo maksud ya Allah, waridhoka, ridhomu do ya Allah, matlubi, na selalu ucari, na selalu unanti-nanti, na selalu ingin ku gapai, ido baru Allah Akbar atau karejo atau maribadah. Wa in kana mudah. Nah, bal fi kubli annahu abadu ghairallah, karena ia beribadah selain Allah. Wa in kana al-murad annahu abadallaha tama'an fis sawabi aw khaufan min al-iqabi fa huwa ghulwud. Pala beribadah ia tamak ia tu pahala, rakus ia tu pahala, betul-betul na pahala saja mene jalakinya, betul-betul ini ana pahala maya, pahala saja, atau motor ia isikso, bahwa kulun, maka ia itu sudah berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan dalam maksudnya tidak songkoni beribadah. Nah, betul waqat alima fi nususin min nususin, betul kita tahu di dalam nas-nas syariah, min nususis syariah, di dalam ilmu syariat, baik dalam Al-Quran juga dalam sunnah, bahwa keinginan di dalam beramal, satu motivasi dalam beramal disebutkan bidzikri thawabi, disebutkan pahala isi kan, karena mau pahalona palason amal ibadahna saun pahalona, palason ibadahna saun pahalona, wa takhwif min tarkihi, dan diberikan ketakutan orang meninggalkannya, bidzikri iqabi, ditakut-takuti orang meninggalkannya, disebutkan siksaannya, pala meninggalkan sembahyang songkonon, pala mangkarejoon maksiat songkonon, songkonon siksana tusor ipamasuk tunarakoon pamasuk kan songkon itu, wawa dalil menunjukkan are ala qabulil amali tama'an, menunjukkan are itarimu amalnya. Sada motivasi dijite Al-Quran dot hadisi pahalo namandung dicaritoon ni Allah dohot Rasulullah, digambarkan Allah dohot Rasulullah, ada sebagai motivasi penyemangat ni tadi indah tu tujuan Allah.
wa khaufan min al-iqab. Fata'ammal, maka perhatikan, dzalika tajidhu katsiran. Perhatikan, banyak dalam Al-Qur'an hadis seperti itu, maka engkau akan melihat menemukannya sangat banyak sekali. Ini saleh betul. Karena arong alakon kan anak awam, nakhwas, arong nakhwasil khwas kan tolu. Cara namar ibadah pesong koni tolu alak, cara karejo pesoni tolu. Jadi orang sudah awam saja ita. Senjero, mas mantong untuk tingkatan selanjutnya. Pala sekolah ulang kelas sada saja. Aku naik kelas 2, ita kelas 2 sampai kelas 2 mana kelas mantong kelas tolu. Pala ni kelas tolu terakhir sa pala na arong no pekinjangan terus ita gapai. Pala tinggal kelas saja boto nailaan nih kan. Ma tinggal kelas saja ita nau to nilale. Maila bodang, indaw iba maila, keluarga na iba pe maila. Naso tamat-tamat to pelang anak ta niya kan. Naso salo siru pelang anak ta. Nailaan mo tayo sarat camuk deh itu orang Tuanda. Sunjia mapalita ben songkoni. Aku baya umur kuma 20-an tahun, umur kuma 30 tahun, umur kuma 40 tahun, 50 tahun. Nah sarupur pe baya amal ibadahku dohot dakanak ne purbai. Nah sarupur pe baya amal ibadahku dohot alak na biaso. Maila ita. Ulang tu manusia saja maila do tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Asy-Syaikh Az-Zuddin bin Abdus Salam fi Mukhtasar Ri'ayah, berkata Syekh Az-Zuddin bin Abdus Salam di dalam Mukhtasar Ar-Ri'ayah iradatullah bil a'malis shalihah sittatu aqsamin. Berkehendak kepada Allah, tujuannya Allah dengan amal-amal soleh, tujuan tetap Allah, tapi sebab dengan amal soleh dibagi sittatu aqsamin, dibagi kepada 6. Ahaduha, yang pertama, ayya'mal lahu tama'an fi thawabi, dia beramal karena mengharapkan pahala. Ini bagian pertama. Azani, bagian kedua, ayya'mala khaufan min iqabi, ia beramal karena takut dengan siksa. Beramal sada-sada bayoi harani sarugo, beramal sada-sada bayoi karena mabirro haranan mabirro isiksa inarako. Nomor 2, nomor 3, ayya'mala lahu haya'an minhu, burmanakma. Beramal sada-sada lagi, ia beramal karena malu mantong ilahin Tuhan nikmat, ma ilahin Tuhan mata, ma ilahin Tuhan napas, indah membayar sudah gratis maya, maila yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarsongkon pamana contohna ilahin kalak jiba sarabagas, kan? Sarabagas na orang gedung putih, White House, gedung putih, gratis tanpa bayar, bahkan masih dibayar lagi listriknya, airnya, dikasih pembantu, dikasih mobil, dikasih fasilitas. Kira-kira bagason ita padir risang ende indah kan, pasti ita payas ahana sego ita perbaiki deh, perbaiki mantong. Apakah ita harap konde pampunan di bagasi paturena mulak? Indah aso, mailai tantong kan, mah gratis. Atau adong nama sega sotik, pasti ita. Atau kotor halaman nai, ita piu di pampunan di bagasi. Aduh bisa punya lo kotor bagas, musuhan apa? Langsung mangirput do malak nasunian kan, mailai ita. Mar ibadah berarti adong sara-sara lagi soni juo. Mailah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mailahin umur na panjang. Mailah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, manugilahin serba gratis, tinggal memakai rumah. Paupatna ayya'mala lahu hubban wa uddan, ia beramal karena cinta, karena sayang,
kasih sayang, cinta bemaro, mahabbah bemaro. Ngapur usia be. Beramalnya betul-betul karena cinta tuh Allah. Nah hebat cintanya. Kan menaik maturus kelas naik. Palamanung ungkapan kata-kata cinta